Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang penuh misteri. Mari kita mulai perjalanan menuju salah satu kisah paling menyeramkan. Angkotan Setan, kisah mengerikan di jalanan malam. Di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Barat, masyarakat telah lama mewaspadai sebuah jalan tertentu yang hanya ramai oleh kendaraan saat siang hari. Namun saat malam tiba, jalan itu berubah senyap. Di sanalah mitos angkotan setan lahir. Menurut cerita warga, ada sebuah angkot tua yang kerap terlihat beroperasi di malam larut. Meski jalanan itu tidak memiliki banyak penumpang, angkot itu terlihat biasa saja dari jauh, berwarna kuning dengan nomor rute di kaca depannya. Tapi siapapun yang menaikinya, terutama sebagai penumpang terakhir, seringkali dikabarkan hilang tanpa jejak. Jangan pernah naik angkot kosong saat malam, apalagi kalau semua penumpangnya diam, ujar seorang warga yang percaya bahwa angkot itu adalah kendaraan gaib milik seorang supir yang tewas tragis bertahun-tahun lalu. Suatu malam, Andi, seorang mahasiswa yang baru pulang dari lembur tugas, berdiri di tepi jalan menunggu angkot. Malam itu hampir pukul 2 pagi dan tak ada kendaraan lain yang melintas. Ketika ia hampir menyerah, sebuah angkot mendekat perlahan, lampu depannya berkedip-redup seolah angkot itu sudah tua. Andi melambaikan tangan dan angkot itu berhenti. Tanpa berpikir panjang, ia naik. Di dalam ada 3 penumpang lain. Seorang ibu dengan bayi yang tertunduk diam, seorang pria tua dengan mata menatap kosong, dan seorang gadis muda yang duduk paling belakang dengan kepala tertunduk. Mereka semua terdiam, tak sedikit pun memandang Andi. Awalnya, Andi tidak curiga, tapi seiring perjalanan suasana mulai terasa aneh. Mesin angkot itu berdengung pelan, seolah menyeret sesuatu berat. Jalanan yang dilalui terasa tak familiar, meski Andi hafal betul rute itu. Yang paling ganjil adalah pemandangan luar tampak seperti berputar di tempat. Gedung yang sama terlihat berulang kali. Andi mencoba berbicara pada supir. "Pak, ini rutenya benar kan?" tanyanya. Supir itu tidak menjawab. Dari kaca spion, Andi bisa melihat mata supir itu merah menyala seperti bara api. Ketika ia menoleh ke penumpang lain untuk meminta pendapat, jantungnya hampir berhenti. Penumpang yang tadinya biasa saja kini tampak menyeramkan. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong tanpa kelopak, dan ibu yang membawa bayi itu menoleh padanya perlahan. Bayi itu bukan bayi. Wajahnya penuh luka dengan senyuman lebar menganga. Andi merasa panik. Ia berteriak, "Berhenti! Berhenti! Saya mau turun!" Tapi angkot itu tidak melambat. Sebaliknya kecepatannya bertambah dan jalanan berubah menjadi gelap total. Hanya diterangi lampu kabin angkot yang berkedip-kedip. Ia nekat menarik tuas pintu untuk melompat keluar, tetapi pintu itu tidak bergerak. Gadis muda yang duduk di belakang tiba-tiba tertawa pelan, lalu berkata dengan suara yang mengerikan, "Tidak ada yang bisa keluar dari sini, Mas." Andi merasa seperti terperangkap di antara dunia nyata dan dunia lain. Nafasnya semakin berat ketika mendengar suara dari supir. "Tenang saja, perjalanan kita masih panjang." Dalam kepanikan, Andi memejamkan matanya dan mulai berdoa. Ia terus merapal doa hingga suara angkot yang menderu perlahan menghilang. Ketika ia membuka matanya, ia sudah berada di tepi jalan, tergeletak dengan tubuh gemetar. Namun, ada sesuatu yang aneh. Jalanan sudah ramai oleh suara kendaraan pagi. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa berat. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat angkot itu masih di sana. Tapi kini dirinya yang duduk di dalam, menatapnya dari balik kaca. Angkot itu perlahan menjauh, meninggalkan Andi yang berdiri kaku dengan wajah ketakutan.
Sejak saat itu, Andi tidak pernah terlihat di kota itu lagi, seperti telah menjadi penumpang tetap angkot misterius tersebut. Cerita ini terus menjadi peringatan bagi siapapun yang melintas di jalanan itu pada malam hari. Warga percaya bahwa angkot itu akan terus mencari penumpang baru, terutama mereka yang berani bepergian larut malam. Jadi, jika Anda kebetulan melihat sebuah angkot tua di jalan yang sepi, pikirkan 2 kali sebelum naik, karena Anda mungkin tidak akan pernah sampai di tujuan Anda. Jika rasa penasaranmu belum terpuaskan, jangan lupa untuk mengikuti kisah kami berikutnya. Bayangkan, bagaimana jika kamu benar-benar menaiki angkutan yang tak seharusnya ada? Apakah kamu bisa selamat atau justru terhisap ke dalam gelapnya misteri yang tak berujung? Sampai jumpa di cerita selanjutnya hanya di Sarjana Narator.